nanti di sela-sela webinar dari Jerman ya, dan para atase pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, kemudian wakil delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, saya Yuli Rahmawati, saya adalah atase pendidikan dan kebudayaan KBRI Kenbras, bertindak sekaligus MC dan moderator dalam pembukaan kegiatan ini. Dengan penuh rasa syukur, kita dapat bersama-sama menghadiri webinar series atas pendidikan dan kebudayaan dan wakil delegasi tetap RI untuk UNESCO pada tahun 2026. Kegiatan ini merupakan forum yang memang kami inisiasi bersama sebagai forum strategis untuk mempertemukan perwakilan Indonesia dari berbagai negara untuk berbagi praktik baik, memperluas juga informasi, wawasan global, kolaborasi pendidikan, sains, dan kebudayaan pada tingkat internasional. Kegiatan ini menghadirkan 14 atase pendidikan dan kebudayaan dan satu wakil delegasi tetap RI. Beberapa atase tidak dapat bergabung dikarenakan kegiatan webinar series ini juga terkait dengan kegiatan para atikbud yang sudah dilaksanakan. Nah, beberapa mewakili Indonesia di berbagai negara, Bapak Ibu, antara lain Papua Nugini, Vanuatu, Timor Leste, Republik Palau, Thailand, Filipina, Australia, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Belanda, Saudi Arabia, Mesir, serta UNESCO sebagai organisasi internasional. uh, para atase pendidikan dan kebudayaan yang terlibat dalam webinar series ini. Yang pertama ada Pak Satria Wibawa selaku Perwakilan UNESCO, kemudian Pak Ronius yang pada pembukaan ini juga akan mewakili ya presentasi bagaimana peluang kolaborasi dan sistem pendidikan di Jerman. Kemudian Pak Arief Dwi Anantus selaku Atikbud Port Moresby, kemudian Abdul Mutali selaku Atikbud Karik Kairo, kemudian ada Pak Muhammad Irfan selaku Atikbud Riyadh, kemudian Pak Aulia Iskandar Syah selaku Atikbud di Den Haag, KBRI Den Haag, kemudian Pak Tasrifin Tahara selaku Atikbud KBRI Dili, kemudian Ibu Siti Daniela Arwan selaku Atikbud KBRI Bangkok, saya sendiri selaku Atikbud KBRI Canberra, kemudian Pak Amzul selaku Atikbud Tokyo, Ibu Lestari Puspita Ningsih selaku Atikbud Beijing, Ibu Amalia Fitria selaku Atikbud Seoul, kemudian Pak Iip Iksanuddin selaku Atikbud Washington DC, Ibu Nina Yulianti Atikbud Manila, dan Pak Khairul Rasyadi selaku Atikbud Moskow. Kehadiran kami semua di sini menunjukkan bahwa kami berharap pendidikan menjadi jembatan strategis untuk kita semua, memperkuat hubungan antar bangsa, serta juga kolaborasi global yang lebih inklusif dan juga berdampak. Bapak Ibu yang saya hormati, Prof. Mukti memohon maaf karena hanya dapat mengirimkan video, seharusnya beliau berencana untuk membuka secara langsung. Beliau akan menyampaikan perspektif strategis dalam penguatan pendidikan dasar dan menengah, karena memang Atikbud ini berada di wilayah kerja tiga kementerian, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, sains dan teknologi, kemudian Kementerian Kebudayaan. Sehingga nanti webinar seri selanjutnya kami akan fokus kepada bahasa Indonesia dan juga kebudayaan. Nah, beliau menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kebijakan pendidikan dasar dan menengah, kemudian juga peluang-peluang termasuk wilayah kerja kami semua terkait dengan SILN. Izinkan saya untuk menyampaikan video ya dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Brian Zuliarto. Yang saya hormati para atase pendidikan dan kebudayaan
dari Port Moresby, Dili, Canberra, Manila, Bangkok, Tokyo, Seoul, Beijing, Washington DC, Moskow, Berlin, Amsterdam, Riyadh, Kairo, serta wakil delegasi tetap RI untuk UNESCO, dan seluruh peserta yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa terlimpahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bersama-sama dapat menghadiri acara seminar series Adikbud dan Wadetap RI UNESCO tahun 2026. Alhamdulillah acara ini dihadiri oleh 14 Adikbud yang mewakili KBRI di 17 negara dan 1 wakil delegasi tetap Republik Indonesia untuk UNESCO. Hadirin peserta seminar yang berbahagia, dalam konteks global dan negara, forum akan menghadirkan dan memperkaya berbagai perspektif dari 17 negara, antara lain Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Timur Leste, Republik Palau, Thailand, Filipina, Australia, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Belanda, Saudi Arabia, Mesir, serta UNESCO sebagai lembaga internasional. Kehadiran berbagai perwakilan negara menunjukkan betapa pentingnya pendidikan dasar dan menengah sebagai fondasi dalam membangun generasi masa depan dunia. Melalui semangat kolaborasi dan refleksi, semoga dapat mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tujuan webinar ini adalah untuk mendorong semakin banyak generasi muda Indonesia sejak jenjang pendidikan dasar dan menengah memiliki wawasan global dan aspirasi melanjutkan studi ke luar negeri. Hal ini diharapkan dapat memperluas orientasi mereka sehingga tidak hanya berfokus pada studi di dalam negeri, tetapi juga memanfaatkan berbagai peluang pendidikan internasional. Pada 3 arah kebijakan pendidikan dasar dan menengah yang perlu menjadi perhatian bersama dalam konteks tersebut adalah yang pertama, penguatan pendidikan yang berorientasi pada kompetensi masa depan. Pendidikan tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kemampuan berpikir kritis, serta kesiapan menghadapi perubahan global. Kedua, penguatan literasi dasar yang meliputi literasi membaca, numerasi, serta literasi digital sejak dini. Beberapa negara yang terlibat dalam webinar series ini telah menunjukkan capaian literasi dasar yang kuat, baik melalui asesmen internasional seperti PISA, TIMSS, atau parameter lainnya. Ketiga, internasionalisasi pendidikan sekolah. Kerjasama dengan negara-negara sahabat perlu diperluas melalui pertukaran siswa dan guru, kolaborasi antar sekolah, serta pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran lintas negara. Hadirin yang saya hormati, peran para adikbud dalam diplomasi bahasa dan budaya juga sangat penting. Melalui program penguatan bahasa Indonesia di luar negeri, internasionalisasi bahasa Indonesia, serta kolaborasi pendidikan berbasis budaya, Indonesia berkomitmen untuk memperkuat people-to-people connection di kawasan maupun dunia sejak usia dini. Peran Adikbud sangat penting dalam meningkatkan mutu sekolah Indonesia luar negeri. Ada 13 sekolah Indonesia luar negeri, yaitu SILN di Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Johor Bahru, Singapura, Bangkok, Tokyo, Riyadh, Jeddah, Mekah, Kairo, Den Haag, Davao, dan Yangon. SLN telah memberikan layanan pendidikan kepada warga negara di luar negeri. Saya juga mendorong penguatan peran UNESCO dalam pendidikan inklusif dan berkualitas,
serta memperkuat nilai perdamaian melalui pendidikan. Indonesia akan terus berkontribusi sangat aktif dalam agenda global tersebut. Pada akhirnya saya berharap forum ini dapat menghasilkan kolaborasi nyata yang berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah di tanah air Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga acara berlangsung dengan sukses dan bermanfaat. Nasrul minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, terima kasih kepada Prof. Mukti yang sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan arahannya ya melalui video. Dan selanjutnya kita akan beralih kepada webinar dari Jerman dan nanti Pak Menteri Prof. Brian akan bergabung bersama kita. Mungkin di sela-sela webinar Jerman, tapi insya Allah akan kita lanjutkan dalam sesi pembukaan. Uh, Selanjutnya, seminar ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang untuk berbagi, jadi Bapak Ibu mungkin masing-masing memiliki keingintahuan ya dalam informasi terkait dari berbagai negara. Dan kami ingin menyampaikan, mungkin saya sampaikan dulu Bapak Ibu jadwalnya, sehingga Bapak Ibu bisa melihat ya, mengingat kembali yang sudah disampaikan pada informasi di poster. Jadi hari ini kita khusus untuk membahas mengenai Jerman ya, baik sistem pendidikannya seperti apa, kemudian di sini juga ada peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan dan Alhamdulillah Pak Atikbud menyiapkan beberapa narasumber yang informasinya bisa kita manfaatkan bersama. Kemudian pada hari Senin Bapak Ibu pada jam 10 pagi kita akan saya dan Pak Arief karena kebetulan kalau Pak Arief ada di Papua Nugini, kemudian di uh, Kepulauan Solomon, dan saya ada di wilayah kerjanya Australia dan Vanuatu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang khususnya mungkin di universitas maupun di sekolah juga ingin melihat ya bagaimana peluang-peluang mungkin kalau di universitas peluang untuk mahasiswa asing bisa hadir di kampus-kampus Bapak Ibu atau Bapak Ibu dosen ingin melaksanakan Tridharma, negara-negara ini sangat terbuka ya untuk kegiatan-kegiatan dalam bentuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat di negara-negara ini. Ini juga terjadi Bapak Ibu untuk hari Selasa tanggal 28 April itu ada Timor Leste dan Republik Palau. Ini di bawahnya Pak Tasrifin dan Bu Nina. Ini Republik Palau satu wilayah kerja dengan Atikbud di Manila. Jadi kami semua yang berada di negara Pasifik, Asia Pasifik, Bapak Ibu mungkin nanti melihat ada beasiswa KNB dan TIAS ya yang selama ini sudah juga kita manfaatkan bersama. Nah, kemudian pada hari Rabu di pagi hari dan kita akan memiliki informasi ya dari Mesir, Saudi Arabia, dan Belanda. Jadi memang kami usahakan diskusinya dikelompokkan dekat dengan wilayah, biarpun sebenarnya para atikbud ini waktunya bervariasi, Bapak Ibu. Ada Pak Satria mungkin yang baru bangun begitu ya. Kemudian saya sudah menjelang maghrib. Di Bapak Ibu di Jakarta kondisinya sedang siang. Jadi memang kita ada di 24 jam waktu. Jadi mencoba mudah-mudahan juga bisa mengakomodasi berbagai wilayah. Kemudian untuk 30 April ada Bu Nela, kemudian ada Bu Nina, Thailand, Filipina, dan Australia. Dan saya kembali karena tadi dua daerah Vanuatu dan Australia, dan Bu Nina, Filipina, dan Palau. Kemudian pada Hari Pendidikan Nasional, kita akan memiliki informasi session dengan negara Jepang, kemudian ini bukan Cina ya, Tiongkok, kemudian Korea Selatan.
Dan pada 4 Mei ini pagi hari di wilayah Amerika dan Moskow, Pak Iip dan Pak Khairul akan membantu kita memberikan informasi mengenai Amerika dan Moskow, kemudian Amerika dan Rusia, kemudian yang terakhir dari Bapak Wakil Delegasi Tetap RI UNESCO, Pak Satria akan menyampaikan mengenai bagaimana banyak sekali informasi-informasi yang saya pikir sangat bermanfaat untuk kita semua ya, terkait dengan UNESCO, kemudian hal-hal lain yang bisa kita kolaborasikan bersama. Demikian informasi kegiatan Bapak Ibu. Kemudian hari ini kita akan memulai Jerman ya. Dan ini adalah salah satu negara pilihan juga para generasi kita untuk melanjutkan studi ataupun peluang-peluang kolaborasi yang ada. Kemudian saya berharap mudah-mudahan ini juga menjadi hal membuka perspektif kita ya bagaimana negara lain menjalankan sistem pendidikannya. Demikian Bapak Ibu kegiatan pembukaan webinar series Atase Pendidikan dan Kebudayaan dan Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO tahun 2026. Belum secara resmi saya nyatakan ditutup karena kita menunggu Prof. Brian. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pertama dari rangkaian webinar series yaitu terkait judul kami tentang informasi sistem pendidikan, peluang studi, kolaborasi, ataupun mungkin ada informasi beasiswa di Jerman. Untuk itu, saya persilahkan kepada Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Berlin, Bapak Ronius Marinus, serta para narasumber untuk memulai sesi, dan juga kepada moderator dan MC ya, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu.